Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian mendorong meja, menarik pintu, atau melihat bola yang menggelinding? Tahukah kalian, semua kegiatan itu terjadi karena adanya gaya. Pada pembelajaran IPA kelas 4 kali ini, kita akan mengenal gaya di sekitar kita. Kita akan belajar apa itu gaya, macam-macam gaya, serta bagaimana gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, bahkan berubah bentuk. Belajar IPA tidak hanya dari buku, tapi juga dari kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Yuk, siapkan diri kalian, fokuskan perhatian, dan mari kita mulai petualangan seru memahami gaya di sekitar kita. Selamat belajar dan tetap semangat. Anak-anak semua, apa itu gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Jenis-jenis gaya. 1. Gaya otot. 2. Gaya gesek. 3. Gaya pegas. 4. Gaya magnet. 5. Gaya gravitasi. Gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Contoh, mendorong meja, mengangkat tas, menarik pintu. Gaya gesek. Gaya yang menghambat gerak benda ketika dua permukaan saling bersentuhan. Contoh, sepeda melambat saat direm, penghapus menghapus tulisan di papan. Gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti karet atau pegas. Contoh, ketapel, per yang ditekan atau ditarik. Gaya magnet. Gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contoh, magnet menarik paku atau klip kertas. Gaya gravitasi. Gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Contoh, buah jatuh dari pohon, bola yang dilempar ke atas lalu turun kembali. Sifat-sifat gaya. 1. Gaya memiliki arah dan kekuatan. 2. Arah gaya dapat digambarkan dengan panah, dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. 3. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Anak-anak semua, berikut ini adalah contoh gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan gambar ini dengan baik. Pada gambar ini, kita sedang belajar tentang gaya dorongan dan gaya tarikan. Gambar sebelah kiri menunjukkan seorang siswa mendorong troli berisi buku. Saat siswa mendorong troli, ia memberikan gaya dorong. Akibat gaya dorong tersebut, troli yang awalnya diam menjadi bergerak ke depan. Ini membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda bergerak. Gambar sebelah kanan menunjukkan seorang siswa menarik tas koper. Saat siswa menarik koper, ia memberikan gaya tarik. Akibat gaya tarik itu, tas koper ikut bergerak mendekati orang yang menariknya. Dari kedua gambar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gaya dorong adalah gaya yang membuat benda bergerak menjauh dari kita. Gaya tarik adalah gaya yang membuat benda bergerak mendekat ke kita. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah arah. Anak-anak, sekarang kita akan menyelidiki gaya gesek melalui gambar berikut. Gambar sebelah kiri menunjukkan seorang anak menendang bola di atas tanah. Saat bola bergerak dan menyentuh permukaan tanah, terjadi gaya gesek antara bola dan tanah. Gaya gesek ini membuat gerakan bola menjadi lebih lambat, hingga akhirnya bola berhenti. Gambar sebelah kanan menunjukkan seorang anak meluncur di perosotan. Saat anak meluncur, terjadi gaya gesek antara pakaian anak dan permukaan perosotan. Gaya gesek ini membuat anak tidak meluncur terlalu cepat, sehingga lebih aman. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gesek terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan. Gaya gesek dapat memperlambat atau menghentikan gerak benda. Gaya gesek sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk berjalan, bermain, dan menjaga keselamatan. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari pengaruh gaya gesek. Pengaruh pertama, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Artinya, jika sebuah benda bergerak ke depan, gaya gesek akan bekerja ke arah belakang. Inilah sebabnya mengapa benda yang bergerak lama-kelamaan akan melambat dan berhenti. Pengaruh kedua, gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Jika permukaan kasar,
gaya geseknya besar, sehingga benda lebih sulit bergerak. Sebaliknya, jika permukaan licin, gaya geseknya kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Pengaruh ketiga, gaya gesek juga dipengaruhi oleh luas permukaan yang saling bersentuhan. Semakin luas permukaan yang bergesekan, maka gaya gesek semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil permukaan yang bersentuhan, gaya geseknya semakin kecil. Anak-anak, sekarang kita akan menyelidiki gaya magnet melalui gambar-gambar berikut. Gambar pertama menunjukkan jarum kompas. Jarum kompas dibuat dari magnet dan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Hal ini terjadi karena adanya gaya magnet yang bekerja pada jarum kompas, sehingga membantu manusia menentukan arah. Gambar kedua menunjukkan alat penyimpanan data seperti hard disk. Di dalam alat ini terdapat magnet yang berfungsi untuk menyimpan data. Ini membuktikan bahwa gaya magnet tidak hanya ada pada mainan, tetapi juga digunakan dalam teknologi modern. Gambar ketiga menunjukkan pengisi daya ponsel magnet. Magnet digunakan agar kabel pengisi daya mudah menempel dan tidak mudah lepas. Dengan adanya gaya magnet, proses pengisian daya menjadi lebih praktis dan aman. Gaya magnet adalah gaya yang dapat menarik benda tertentu tanpa harus bersentuhan langsung dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari pengaruh gaya magnet. Pengaruh pertama, magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, seperti paku, klip kertas, dan jarum. Namun, tidak semua benda bisa ditarik magnet, misalnya kayu dan plastik. Pengaruh kedua, magnet dapat menarik benda tanpa harus menyentuhnya. Artinya, walaupun ada jarak, magnet tetap dapat menarik benda tertentu. Hal inilah yang disebut gaya magnet. Pengaruh ketiga, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan saling tolak. Jika kutub yang berbeda didekatkan, magnet akan saling tarik. Pengaruh keempat, magnet sangat bermanfaat bagi manusia. Magnet digunakan dalam kompas, alat listrik, pengeras suara, dan berbagai peralatan teknologi lainnya. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu, bekerja tanpa sentuhan, memiliki dua kutub, dan sangat membantu kehidupan manusia. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai gaya, mulai dari gaya dorong dan tarik, gaya gesek, hingga gaya magnet. Dari pembelajaran ini, kita tahu bahwa gaya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan membantu banyak aktivitas yang kita lakukan. Ingatlah, seperti gaya yang dapat memberi pengaruh pada benda, sikap dan perbuatan kita juga memberi pengaruh kepada orang lain. Oleh karena itu, gunakan ilmu yang kalian pelajari untuk hal-hal yang baik, bersikap hati-hati saat beraktivitas, dan selalu bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Teruslah belajar dengan rasa ingin tahu, rajin bertanya, dan berani mencoba. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat belajar.